Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa lagi dengan Mamang. Kali ini Mamang akan membahas cerita sejarah ketika perang Khandaq atau perang Ahzab yang tidak seimbang. Baiklah sahabat muslim, mari kita simak ke cerita pokok yang akan Mamang bahas. Perang Khandaq merupakan perang untuk menghadapi musuh yang sangat besar dan juga agar kota Madinah dapat dipertahankan. Strategi dalam perang Khandaq diusulkan oleh Salman Al-Farisi yang diputuskan oleh Rasulullah setelah melalui permusyawaratan yang panjang. Perang Khandaq juga dijelaskan dalam Al-Quran, salah satunya di surat Al-Ahzab. Di dalam musyawarah, Salman Al-Farisi mengusulkan untuk menggali parit di sekitar kota Madinah dengan panjang parit kurang lebih 5,544 meter, lebarnya sekitar 4,62 meter, dan kedalaman parit sekira 3,324 meter. Perang Khandaq juga disebut dengan perang parit. Permasalahan atau latar belakang terjadinya perang Khandaq adalah adanya rasa dendam kaum Yahudi dari suku Bani Nadir yang terusir oleh pasukan Islam dari Madinah. Kemudian mereka berusaha menghasut kafir Quraisy Mekah agar mau bersekutu dengan mereka untuk memerangi umat Islam di Madinah. Dalam perang ini, pasukan gabungan kaum kafir memiliki kekuatan bala tentara mencapai 10.000 orang, sedangkan pasukan kaum muslimin Madinah memiliki bala tentara sebanyak 3.000 orang. Sebelum perang dimulai, Rasulullah SAW mengadakan musyawarah dengan para sahabatnya. Salah satunya adalah Salman Al-Farisi yang mengajukan usul agar perang dilakukan dengan cara bertahan di kota Madinah dan sekeliling kotanya dipagari dengan parit-parit yang lebar dan dalam. Selesai musyawarah, Rasulullah SAW pun sepakat dan segera memimpin penggalian. Dan sekira dalam 1 minggu penggalian, terbentuklah parit dari arah barat ke timur di kawasan kota Madinah, sehingga kota Madinah seolah telah dibentengi. Pasukan Islam telah disiagakan di kawasan timur dan barat kota Madinah. Zaid bin Harithah dan Sa'ad bin Ubaidah ditugaskan untuk membawa bendera Ansor. Ketika pasukan kafir sampai di lereng Bukit Uhud, mereka mengira bahwa pasukan Islam akan menghadang mereka. Sebagaimana ketika perang Uhud, sesampainya di gerbang kota Madinah, mereka tercengang dengan taktik perang yang dilakukan oleh kaum muslimin yang menyebabkan pasukan kafir sulit memasuki kota Madinah. Beberapa perwira kaum kafir Quraisy mencoba menerobos parit, tetapi Ali bin Abu Thalib dengan cepat membunuh mereka yang menyeberang, dan perang tidak terjadi secara langsung, melainkan hanya sekedar saling melempar panah dan tombak. Dan ketika itu kaum Yahudi dari Bani Quraidah sengaja mengambil kesempatan dan melanggar perjanjian. Mereka bersekutu dengan kafir Quraisy untuk membasmi kaum muslimin. Namun seorang tokoh Yahudi bernama Nu'aim bin Mas'ud segera menghadap Rasulullah memohon izin untuk melakukan taktiknya memecah belah musuh. Taktik pertama yang dilakukan oleh Nu'aim bin Mas'ud menghadap kepada suku Bani Quraidah, kemudian menemui pembesar kafir Quraisy menyampaikan pendapat kepada suku Bani Quraidah. Abu Sufyan segera merencanakan penyerangan kota Madinah secara serentak pada hari Sabtu. Namun bagi Bani Quraidah, hari Sabtu adalah hari yang terlarang untuk perang. Abu Sufyan pun mengancam akan menyerang balik Bani Quraidah jika mereka tidak mau bersekutu. Tetapi kepala suku Quraidah tetap dalam pendiriannya, yang menyebabkan penyerangan ke kota Madinah pun batal. Pasukan kafir yang telah lama tinggal di kemah darurat terkena penyakit malaria ketika menunggu di seberang parit disebabkan cuaca kota Madinah yang sangat dingin dan tidak bersahabat. Dalam surat Al-Ahzab ayat 9, Rasulullah SAW munajat selama 3 hari dan turunlah ayat tersebut. Kaum muslimin pun berhasil memenangkan perang tersebut atas diterimanya munajat Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan kemenangan dengan sendirinya, yaitu dengan cara mengirimkan para malaikat dan angin kencang yang menggusur perkemahan pasukan gabungan Quraisy dan Yahudi sehingga mereka lari tergopoh-gopoh. Hai orang-orang beriman, ingatlah akan nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepadamu ketika datang kepadamu tentara-tentara, lalu kami kirimkan kepada mereka angin topan dan tentara yang tidak dapat kamu melihatnya, dan adalah Allah Maha melihat akan apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Ahzab ayat 9. Dengan pulangnya pasukan Quraisy menandakan bahwa perang Khandaq telah usai. Rasulullah SAW dan para sahabatnya merasa lega karena dapat mengalahkan musuh tanpa harus berperang. Sekian dulu cerita sejarah dari Mamang, semoga bermanfaat dan menambah keimanan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.